Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, kesibukan kita sebagaimana mestinya. Karena kalau kita tidak sehat tentunya akan menjadi kendala. Terkhusus untuk kali ini kegiatan kita adalah seperti biasanya, yaitu ngangsu kaweruh ya. Ngangsu kaweruh artinya ya kita berdiskusi tentang kajian-kajian yang itu kita kemas dalam diskusi-diskusi ilmiah gitu. Begini, seperti yang telah aku sampaikan beberapa waktu lalu, bila ada komentar-komentar dari teman-teman, baik dari teman-teman Islam maupun teman-teman Kristen, yang itu bisa aku jawab sekilas-sekilas saja, tidak harus mendetail, maka itu aku akan kumpulkan, aku akan kompilasi, dan aku bikinkan videonya tersendiri yang sudah aku sampaikan ke semua viewer ya. Tajuknya itu mampir ngombe ya. Tetapi demikian, seperti yang aku sampaikan juga, untuk komentar-komentar yang itu perlu pembahasan secara rinci, mungkin itu aku akan bikin videonya tersendiri ya. Seperti kali ini di unggahan yang kemarin itu tajuknya agama super pagan sudah agama ultra pagan ya, ketika Allah dijadikan korban ya. Kalau yang super pagan itu kan yang jadikan korban manusia ya. Sebetulnya tajuk kemarin itu tidak dalam rangka membicarakan Yesus itu Allah atau bukan. Kalaupun itu diekspos sedemikian rupa, itu hanya untuk supaya aku tidak menggebiah uya, kata orang Jawa, atau memukul rata semua kekristenan, tidak. Karena aku juga harus menghormati mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Allah. Sebetulnya di sana tujuannya. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Namun demikian, kemudian ada komentar dari saudara kita Kang Mas AG ini ya. Komentarnya cukup bagus dan dia membidik untuk mendiskusikan apakah Yesus itu Allah atau bukan ya, dengan merujuk kepada Yohanes 20:28. Seperti yang aku telah sampaikan ke kalian semua, yaitu 1 tahun yang lalu aku sebetulnya sudah membahas tajuk ini ya dalam sebuah video, dan itu ada 2 seri ya. Seri pertama, seri kedua itu 1 tahun lalu ya, tapi waktu itu masih belum bisa bikin thumbnail sorry, jadi masih polos gitu. Itu diberi tajuk Yesus Allah kata Thomas. Nah, itu sebetulnya ada tanda tanya ya. Karena ya maklumlah dulu masih belajar, belum bisa belum bisa bikin thumbnail, jadi memang ada kesalahan nulis. Harusnya itu ada
tanda tanyanya ya. Tapi ingatku ini belum Graito, masih aku ya, masih aku karena belum ada timelinenya itu ya. Maka ini sudah 2 seri aku bahas. Kemudian diangkat lagi oleh saudara kita ya. Maka dari itu aku memilih oke lah gini aja wes. Toh memperjelas sebuah permasalahan memang kalau memang itu tetap diperlukan, aku kira itu juga sesuatu yang baik ya. Oke, karena komentar dari saudara kita ini dia perlu penjelasan yang rinci, tidak hanya sekilas saja seperti yang aku bilang, maka aku bikinkan video secara khusus aja ya, tidak dalam rubrik mampir ngombe. Demikian juga karena Yohanes 20:28 sudah pernah kita bahas dengan tajuk yang aku sampaikan tadi dengan 2 seri sekaligus, maka sekarang kita bikin seri ketiga gitu aja ya, supaya nanti kalau teman-teman mencari itu kan diketik aja Yesus Allah kata Thomas tanda tanya, itu nanti biar keluar seri 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Tajuknya Yesus Allah ya kata Thomas. Ya, nih tanda tanyanya. Ini ya tajuk kajian kita, ini seri ke-3. Nanti kasih seri 3 ya. Ini seri 3 karena seri 1, 2-nya sudah. Duh. Oke. Aku baca dulu komentar dari saudara kita ini ya, yang orangnya ini cukup keren ini ya. Ya dosen masa nggak keren. Ini Mas AG ya, Lai AG. Ini sebetulnya ini bisa dibilang out juga ya, out of the topic, tapi ya oke lah, masih nyerempet juga ya, nggak ada masalah. Yesus memang tidak pernah mengatakan bahwa ia Allah. Dengar ya, ini diakui sendiri oleh saudara kita yang Kristen. Ya, dengar pernyataannya. Yesus memang tidak pernah mengatakan bahwa ia Allah. Ya. Oke. Tetapi dari semua yang Yesus lakukan memberikan keyakinan kepada pengikutnya bahwa Dia Allah. Oke. Pada narasi ini aku perlu sampaikan kepada laiku ini ya. Beginilah ya, aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa kajian-kajian kita ini adalah kajian dengan paradigma akademis ya. Paradigma akademis itu dibingkai dalam hal pengetahuan ya. Dalam hal pengetahuan. Makanya ring ini dibuat ring akademis supaya, karena begini, bagaimanapun agama itu sensitif. Agama itu sensitif ya. Siapapun tidak mau agamanya itu dicela, itu pasti. Dan memang aku setuju, agama itu kehadirannya untuk dihormati, bukan untuk dicela ya. Jadi terlepas apapun agamanya itu harus kita hormati. Maka dari itu, supaya untuk mengeliminir ketersinggungan itu, aku bikin wadah ini akademis, diskusi ilmiah gitu loh. Dalam bingkai akademis itu apapun bisa dibicarakan tanpa harus ada ketersinggungan. Keilmuan kan begitulah. Ya, lihat itu di apa namanya? Di ujung setiap video itu kan sudah ada penjelasannya itu ya, ada kalimat penjelasannya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang paham, ya kita tidak perlulah saling menyerang, saling
menohok pribadi, tidak perlu. Orang ini kajiannya kajian ilmiah kok. Kalau setuju, sampaikan secara akademik. Kalau tidak, sampaikan juga secara akademik. Tidak harus berbuat sesuatu yang itu sebetulnya tidak pantas diucapkan atau dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Terlepas apapun agamanya. Karena orang-orang yang ateis nanti akan mentertawakan. Ya, kami tidak punya agama tapi kami bisa bersikap baik, bisa bersopan santun, nanti dia akan begitu. Lalu apa gunanya beragama? Kalau perilaku dan ucapan orang beragama ternyata jauh sopan santunnya dibandingkan dengan orang yang ateis. Kan begitu. Makanya tidak perlu sebetulnya, ya, tidak perlulah. Kalau setuju sampaikan secara akademis, setujunya di mana. Kalau tidak setuju sampaikan saja secara akademis, kita diskusikan. Ya, maka dari itu dalam bingkai akademis, ya, seperti gini loh ya. Komunis itu tidak boleh dijadikan jadi sebuah perilaku atau amalan di Republik kita ini. Tapi sebagai ilmu dibawa ke kampus, didiskusikan, dikaji, itu boleh. Ya, tapi diaplikasikan tidak boleh karena itu bertentangan dengan Pancasila kita. Di sini paham ya? Jadi kenapa aku membawa diskusi ini ke dalam bingkai akademis, supaya tidak ada ketersinggungan dan tidak ada tuntutan hukum. Karena dalam perspektif keilmuan itu semua itu menjadi boleh karena dia dibatasi oleh keilmuan itu. Kalau setuju monggo, nggak setuju ya enggak apa-apa begitu. Oke, nah jadi ilmu lah ya, pengetahuan yang kita diskusikan itu pengetahuan, bukan keyakinan lah ya. Sedangkan diksi lah ya, Yesus lakukan ya, tetapi dari semua yang Yesus lakukan memberikan keyakinan kepada pengikutnya bahwa Dia Allah. Inilah ya kelirunya. Di sini bukan membicarakan keyakinan, karena keyakinan itu dia nanti akan menjurus menjadi keimanan. Itu tidak bisa didiskusikan, tidak bisa lah ya. Keyakinan itu tidak bisa didiskusikan. Jadi apa yang sudah kita yakini, ya, meskipun apa kata orang itu sudah tidak akan menggoyahkan kita, karena kita sudah yakin. Ya, iman itu dibangun atas keyakinan yang seharusnya keyakinannya dibangun atas pengetahuan. Nah, kita yang diskusikan itu pengetahuannya, bukan keyakinannya. Karena keyakinan itu tidak bisa. Kalau lain sudah meyakini nanti itu turun hujan gitu, mau dijelaskan seperti apapun nggak bisa. Lain mesti meyakini nanti turun hujan. Tapi kalau nanti tujuan atau tidak itu kita diskusikan dalam perspektif pengetahuan akademis, itu bisa. Gitu loh lah ya. Jadi maksudku gini, di sini itu bukan mendiskusikan keyakinan. Jadi kalau memang sudah diyakini bahwa oleh pengikutnya Yesus itu adalah Allah, ya tidak ada masalah. Aku mengajak semua teman-teman, baik dari Islam, baik dari Kristen yang tauhid, ya, yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, ya aku mengajak mereka, ya harus kita hormati keyakinannya seperti itu, ya. Jadi di sini itu tidak membicarakan keyakinan lah ya. Kalau sudah yakin ya sudah, nggak usah didiskusikan, ya. Karena keyakinan itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh digugat. Yang boleh didiskusikan itu pengetahuannya. Jadi monggo silakan. Kalau memang sudah meyakini bahwa Yesus itu Allah, ya kita hormati. Ya. Oke. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ya ini juga bangkit ini nanti didiskusikan panjang juga ini. Tapi belum waktunya kita diskusikan. Apakah dia bangkit sendiri atau dibangkitkan, itu menarik juga ya. Tapi nantilah itu. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ia menjumpai murid-muridnya dan masuk ke dalam ruangan yang pintunya tertutup. Disitulah Thomas secara spontan berkata, Yohanes 20:28, Thomas menjawab, "Dia, ia Tuhanku dan Allahku." Ya.
Oke, tapi aku beri masukan dulu lah ya. Kalau Lai mengambil cerita ini dari konteks eh, apa namanya? Dari konteks ia menjumpai murid-muridnya dan masuk ke dalam ruangan pintu yang tertutup, itu terlalu maju lah ya. Terlalu maju, tidak, kurang komprehensif ya. Ini Yohanes 20. Jadi beginilah. Supaya komprehensif, aku akan membawanya mundur lagi ya. Mundur lagi. Jadi satu perikop penuh itu kita diskusikan. Maka dari itu aku bikinkan video khusus untuk menjawab ini, untuk menjelaskan ini, karena kita akan berbicara dari ayat ke ayat ya. Maka dari itu harus dimulai dari Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Harusnya di sana. Kalau lebih lengkap lagi, mau sedikit kita repot, mundur lagi ke belakang, kebangkitan Yesus. Jadi sebetulnya polemik ini tuh dimulai ketika Yesus bangkit, terlepas dia dibangkitkan atau bangkit itu nantilah kita diskusikannya. Bangkit dari ruang kuburnya, dari makamnya. Di sana cerita ini mulai terbangun gitu. Jadi bukan ucuk-ucuk di dalam kamar, itu terpotong lah ya, nanti kurang komprehensif ya. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begini. Aku ini belajar Bible itu cukup lama loh, bukan setahun 2 tahun. Graito sekarang umurnya berapa? Graito ini sekarang sudah kelas 1 SMA, sudah 15 tahun. Ya. Graito belum lahir aku sudah belajar. Aku belajar Bible itu sungguh-sungguh ya, karena aku ingin tahu. Jadi aku pelajari. Jadi kalau memang bisa logis, bisa diterima sesuai dengan Al-Quran, hadis, rujukannya kok ke sana, ya memang ke sana. Karena itu perjanjian terakhir. Sesuai dengan logika akal, ya aku terima. Jadi aku tidak semua ini aku tolak, ya enggak. Karena pesan Nabi juga enggak begitu. Jangan terima semua dan jangan tolak semua. Makanya ini posisinya seperti hadis. Gitu loh, ya. Jadi kalau aku sebetulnya jauh sebelum Graito lahir ya aku sudah belajar Bible. Kalau kita hitung aja dari kelahiran Graito, sekarang dia berusia 15 tahun. Berarti 15 tahun aku bergulat dengan Bible. Artinya aku coba untuk memahami bagaimana sebetulnya jalinan-jalinan kisah itu terjadi, termasuk ini. Ya. Termasuk kisah ini. Oke. Jadi apa ya? Jangan dikira aku ini sesuatu yang simsalabim abrakadabra gitu. Enggak, aku berproses belajar. Ya. Oke. Di sini Laiku mengutip Yunaninya ini ya, bagus ya. Terus Latinnya begini. Thomas menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Hu Kurios dan Hu Theos, seperti yang aku sampaikan kemarin. Tetapi belum tentu loh lah bahwa Thomas menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Nanti aku jelaskan ya. Terus berikutnya, jangan bilang Thomas latah, kaget, terus bilang ya Allah gitu. Salam sehat selalu Mas gitu. Oke, sama-sama lah ya, semoga Mas Agi juga sehat bersama keluarga. Diskusi itu tidak boleh harga mati ya. Harus ada sebuah negosiasi atau kelenturan yang kita berikan. Oke, jadi begini. Oke lah ya, tidak harus kita bilang latah atau kaget, oke lah. Maka aku berikan sebuah pilihan. Di mana pilihannya insiden seperti ini itu akan direspon dengan cara yang sama itu ya. Kita tinggal milih. Ketika itu kan insidental ini yang dialami Thomas ya. Bisa kekaguman. Ya. Jadi
seperti terpesona gitu ya, kekaguman. Bisa sukacita, bisa kaget atau terkejut ya, yang seperti dibilang tadi ya, apa ini, kaget atau latah. Kalau latah enggak lah ya, kaget lah ya, karena kalau latah itu berulang-ulang ya, kaget itu kan tidak berulang-ulang. Bisa juga keheranan gitu. Itu responnya sama seperti ini, penyebabnya beda-beda. Bisa kekaguman ya, kagum ya, bisa sukacita, saking senengnya, bisa kaget terkejut, bisa heran. Tergantung mana yang berpilih, monggo. Jadi kita nggak usah saklak-saklakan lah tentang apa sebetulnya yang dialami oleh Thomas ya. Seperti begini loh. Seorang ibu itu ketika dia nyapu ya, karena anaknya ingin memberi surprise, anaknya sedang liburan kuliah, dia nggak bilang kalau mau pulang. Ternyata dia pulang, dan tiba-tiba ibu itu, dia pulang kuliah di Jawa, pulang ke Sumatera, dan ketika ibu itu duduk-duduk atau menyapu di halamannya, tiba-tiba anak tercintanya di depannya itu berdiri ya, pulang ya. Dia pasti menyebut, Subhanallah, ya Allah, atau ya Allah ya Tuhanku. Itu respon-respon begitu biasa ya, naturali ya. Dan itu insidental ya, kasuistis. Jadi dia tidak everything, tidak terus begitu, enggak ya. Itu kondisional. Cuman sikap-sikap seperti Subhanallah, ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, itu bisa terjadi seperti yang aku bilang tadi. Bisa kaget, bisa sukacita seperti ibu tadi, bisa heran kita melihat apa, bisa kagum. Kagum sama heran itu beda-beda tipis ya. Kalau kagum itu dia seperti tidak percaya, dia kagum, dia menyenangi. Tapi kalau heran tuh belum tentu dia senang. Tapi heran saja, loh kok bisa gitu ya. Oke, jadi itu pilihannya, terserah mau yang mana. Oke, sekarang aku akan jelaskan satu persatu ya. Kita mulai, jadi perspektifnya sudah aku jelaskan ya, bahwa ini Yesus bangkit ya dari makam, dari kubur. Kemudian Maria Magdalena, bukan Maria ibu ya. Kalau di sini Maria Magdalena ini ya. Sebentar ya. Maria Magdalena, kebangkitan Yesus. Iya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ya, karena ya itulah banyak nama, jadi kita harus hati-hati Maryam yang mana ini. Oke. Kita mulai episodenya dari Maria Magdalena ya. Kita langsung masuk ke yang 16, 20 yang ke-16. Yang langsung ke-15 saja lah ya. Ke-15. Kalau kita mundur juga boleh, nggak apa-apa, kita mundur juga, aku bacakan begini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya, itu yang ke 13 ya. Yang kadang-kadang juga menjadi tanda tanya, kalau Tuhan yang Maha Kuasa diambil orang ini gimana, diletakkan di mana gitu ya. Tapi kita lalui aja. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus ya. Itu yang 15 ya. Jadi kita tidak tahu kenapa Maria Magdalena pada saat itu tidak mengenali Yesus yang berdiri di belakangnya ya. Yang berdiri di belakangnya.
ya boleh jadi agak sulit juga kita merasionalkan cerita ini ya. Kalau misalkan dia karena masih diperban, justru ketika masih dibalut dengan nah ini bukti bahwa Nasrani itu beda dengan Kristen. Nasrani itu seperti Islam, kalau meninggal itu mayatnya itu dikafan, bukan pakai jas, ya, bukan pakai sepatu, itu bukan pakai dasi, enggak, tapi dikafan. Nah, bagaimana seorang Maria Magdalena itu bisa tidak mengenali Yesus? Kalau dijawab, iya karena Yesus masih terbungkus oleh kain kafannya gitu. Sebetulnya nggak benar juga, karena apa? Dengan terbungkus kain kafan itu justru itu lebih mudah untuk mengidentifikasikan ini Yesus. Karena kan Maria Magdalena ikut ngopeni mayat Yesus atau jenazah Yesus. Ya, artinya dia tahu bahwa itu dikafani. Ya. Tapi nggak tahu ini redaksionalnya kok bagaimana Maria Magdalena justru nggak kenal, ya. Kita ulangi. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman. Nah, justru dikira penunggu taman. Dari apa? Kan orang bisa dilihat dari pakaian, ya. Apalagi Maria Magdalena secara fisik tingginya berapa, itu sangat mengenal Yesus. Jadi memang redaksionalnya agak kacau, tapi sudahlah ya, kita tidak diskusikan itu dulu, tidak permasalahkan dulu, kita jalan aja dulu. Ya, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Jelas sekali narasinya menunjukkan bahwa Maria Magdalena sama sekali tidak mengenali Yesus, ya. Dari narasi ini nampak. Oke, ke ayat yang 16, ya. Tadi 20:15, sekarang 20:16. Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Nah, perhatikan bahasa Ibrani. Jadi Injil itu original teksnya itu bukan Yunani, bukan Romawi, Ibrani. Ini membuktikan kok Yesus menggunakan bahasa Ibrani berdialog dengan Maria Magdalena, dan dia menggunakan Rabuni. Ya, artinya guru. Jadi ini terjemahan. Dari sisa-sisa catatan ini kita bisa deteksi bahwa originalnya itu dalam bahasa Ibrani. Jadi apapun, baik itu yang edisi Septuaginta dan Vulgata, itu sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai Injil. Tapi itu harus dikatakan sebagai terjemahan Injil, ya. Nanti agak ada waktu tersendiri lah kita menjelaskan Vulgata itu bagiannya sampai mana, Septuaginta itu sampai mana. Tapi apapun adanya, kedua-duanya itu tetap saja terjemahan, ya. Karena nanti harus dibagi perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Oke. Yang ke-13, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Siapa Bapa Yesus? Tonton video kemarin. Siapa nama Bapa Yesus sudah aku jelaskan, ya. Yang dia bilang, "Ya Bapa, dikuduskanlah namamu." Ya. Ya Bapa yang di surga, ya, dikuduskanlah namamu, ya. Itu kemarin sudah kita bahas, maka bisa dilihat di video itu siapa yang disebut Bapa oleh Yesus, itu siapa, ya. Itu dalam doa Bapa kami sudah kita diskusikan kemarin, kamu bisa lihat di situ, ya. Doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Oke, mumpung aku ingat. Jadi gini loh lah, ya. Sebetulnya Thomas 20:28 ini sama sekali bukan ayat yang lahir itu untuk menjelaskan siapa Yesus, bukan.
Cuman teman-teman Kristen Tritunggal mengambil ayat ini dari sisi lain yang digunakan untuk membangun argumen bahwa Yesus itu Allah. Tapi sekali lagi aku jelaskan, ayat ini tidak dalam konteks menjelaskan Yesus itu sebetulnya siapa. Jadi jangan samakan ayat ini dengan dengan Matius 16:13, perikopnya pengakuan Petrus. Tidak sama lah. Pengakuan Petrus itu jelas untuk menjelaskan kepada pembacanya Yesus itu siapa. Ya. Jadi tidak sama dengan ini. Di situ jelas Petrus mengatakan, kan Yesus tanya, "Aku ini siapa menurut kamu?" Menurut orang-orang, ya jelas ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang siapa anak manusia itu?" Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?" Kalau katamu apa? Bukan kata mereka maksud Yesus. Katamu siapa aku ini? Ya. Ya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Apa jawab Yesus? Kata Yesus, ya. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Berapa menit? 30. Wah, ini sebetulnya panjang ini ya. Makanya aku bikinkan video sendiri ya. Kalau ayat ini itu menjelaskan kepada kita tentang siapa sosok Yesus. Tidak seperti ayat tentang Thomas ini ayat 24, 28. Tidak sama lah. Tetapi ayat ini diambil sisi lainnya untuk digunakan argumentasi Yesus itu siapa. Kan begitu ceritanya. Contohnya beginilah supaya lai paham ya. Doa Bapa kami di surga ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Gitu. Terus kan kita tahu Yesus itu punya Bapa namanya Allah. Terus ngomong, "Oh, berarti Allahnya itu laki-laki." Kenapa? Lah itu disebut Bapa. Kalau perempuan kan mama kami yang di surga. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mengambil ya Yohanes 24 28 ya, Yohanes 20:28 untuk menjadikannya sebuah dasar argumentasi mengatakan Yesus itu Allah, itu sebetulnya meleset. Karena konteksnya ini tidak untuk menjelaskan siapa Yesus. Cuman kalau mau ditarik bisa seperti tadi itu untuk membuktikan, misalkan ngomong itu yang selalu dipanggil Allah sama Yesus itu laki-laki apa perempuan? Ya laki dong. Jadi Allah itu laki-laki. Iya, kenapa? Ya itu Yesus bilang, "Bapa kami yang di surga," kan laki-laki. Kalau perempuan kan mama kami yang di surga gitu. Jadi hampir seperti itu sebetulnya. Artinya apa? Ayat ini sebetulnya tidak bisa digunakan untuk membangun argumentasi bahwa Yesus itu Allah. Ya. Kalau mau membangun argumentasi Yesus itu Allah atau bukan, itu seperti apa pengakuan Petrus ya. Seperti yang sudah aku nukil tadi di surat berapa ini ya, di Matius 16:16 gitu ya. Oke, ini supaya dipahami. Yang ke-17 ini menarik sekali. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Jadi Yesus mau dipegang nggak boleh, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kita tahu siapa Bapanya kan? "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Clear. Yang disebut Yesus dengan Bapa itu adalah Allah. Dan itu adalah Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Gitu loh. Clear di sini.
Jadi Yesus itu bukan Allah dan Yesus itu bukan Bapa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Supaya jelas nanti aku mana ballpoint? Oh ini ya. Kita lanjutkan ya. Yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Lihat, Tuhan. Jadi Maria Magdalena itu menyebutnya Tuhan, bukan Allah. Ya. Itu ada di 20:18. Aku ulangi ya. Aku ulangi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Ya. Jadi siapa? Tuhan. Maria Magdalena tidak memanggil Yesus itu Allah, Tuhan. Karena Maria Magdalena sudah tahu, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi Bapakmu sama Bapakku sama, Allahku dan Allahmu sama. Artinya kita sama-sama hamba. Kita bukan Bapa dan kita bukan Allah. Kan logikanya sederhana. Oke, yang 19. Ketika itu hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ya. Mereka takut. Jadi ketika Yesus itu dieksekusi, dari 12 muridnya minus 1, ya, si pengkhianat Yudas Iskariot. Kalau memang dia pengkhianat, tapi kan repot. Tanpa si pengkhianat kalian dosanya tidak tertebus. Jadi sebetulnya dia itu pengkhianat atau apa namanya, pengkhianat atau hero bagi kalian. Kan tanpa Yudas kan dosa kalian tidak tertebus. Karena apa? Yesus tidak tersalib tanpa pengkhianatan Yudas, ya. Jadi dia hero, pahlawan atau pengkhianat bagi kalian. Itu sepertinya sudah pernah kita kaji itu ya. Oke lah, makanya sesuatu ketidakbenaran, dogma itu pasti blundernya itu ada saja. Ini kan blunder sudah. Oke. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datangnya Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bayangkan, masuknya lewat pintu mana nggak tahu. Tiba-tiba ada di dalam, damai sejahtera. Dan apakah semua murid di situ? Tidak. Kenapa muridnya mengunci semua ruangan? Ada orang takut. Takut sama siapa? Orang-orang Yahudi. Makanya aku bilang, penyalipan itu tidak punya nilai teologis apapun. Yang ada nilai politis. Kenapa takut? Ya takut terseret-seret nanti disalib sekalian. Makanya dari 11 murid yang setia tidak ada satu pun yang hadir untuk membela Yesus. Coba. Bagaimana itu bisa terjadi demikian? Kamu punya bos kamu dibantai, kamu diam aja. Ya. Oke. Aku lanjutkan. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan lambungnya kepada murid-murid itu dan bersukacita ketika mereka, murid-murid itu melihat Tuhan. Murid-murid itu melihat Tuhan, bukan melihat Allah, ya. Melihat Tuhan. Ini ada di 20:20. Ya, 20:20. Perhatikan, ya. Melihat Tuhan, ya. Dan sudah berkata demikian, maksudnya Yesus, damai sejahtera bagi kamu, gitu ya. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka, murid-murid maksudnya. Tapi ini bukan semua murid loh ya, bukan 11 murid ada di sini. Enggak. Ini kalau aku hitung-hitung enggak sampai 5 murid yang di sini, ya. Karena Thomas enggak di situ. Yang nanti akan kita diskusikan. Petrus juga enggak di situ. Ya. Terus siapa lagi?
Thomas tidak di situ, Petrus juga tidak di situ ya. Nathanael juga tidak di situ ya. Nathanael dari Kana ya, yang di Galilea, anak Zebedius itu tidak di situ. Ya, agak sulit ini mempelajari karena nama-nama itu. Makanya orang Israel sama orang Arab itu hampir sama. Kalau nama itu dia disebut 1, 2, 3. Karena misalkan Zebedius yang mana disebut 3. Zebedius bin ini supaya nggak keliru dengan Zebedius yang lain. Begitu juga Usama itu disebut 3 kali. Usama bin ini gitu. Kalau Usama aja banyak nama Usama di sana. Yaitu budaya mereka orang-orang Barat Tengah ya, bukan Timur Tengah ya, seperti itu gitu. Oke, aku bacakan lagi ya. Maka ketika Yesus sekali lagi ya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ya mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus ya. Ini nanti kita bisa diskusikan tersendiri ya. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada ya. Itu nanti kita diskusikan lain. Kita langsung masuk ke yang nomor 20-24 ya. 20-24. Tetapi Thomas seorang diri Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, nah, supaya nggak keliru kan, Thomas Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Jadi ketika datang di kamar itu Thomas nggak ada di situ. Ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Melihat Tuhan lah, bukan melihat Allah. Ya, melihat Tuhan. Ya, bukan melihat Allah. Ini di 20-25. Murid-murid mengatakan melihat Tuhan. Tidak mengatakan melihat Allah loh ya. Ini teksnya begitu loh. Aku tunduk terhadap teks loh ini ya. Maka kata murid-murid yang itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Gitu. Ini ngomongnya laporan ke Thomas ya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tak akan percaya. Lihat, nuansanya dipahami ya, psikologis apa yang disampaikan oleh Thomas. Dia tidak akan percaya kalau dia sendiri belum melihat dengan mata kepalanya dan membuktikan menyucukkan tangannya ke bekas pakunya, ke lambungnya. Ini membangun psikologis bahwa Thomas itu tidak percaya sama sekali kalau Yesus itu bangkit, gitu loh. Psikologisnya kan itu nanti berbalik 180 derajat. Ya, itulah yang aku bilang tadi, mau dibilangi kekaguman, oke lah, sukacita, oke lah, kaget, oke lah, heran, oke lah. Kita tidak perlu mendebatkan itu terlalu terlalu ketat karena nanti nggak sampai pada tujuan kita diskusi ya. Silakan aja mau pilih yang mana, karena dari keempat pilihan itu reaksinya sama aja seperti apa yang mau dilakukan oleh Thomas ya. Oke, sekarang yang ke-26. 8 hari kemudian, setelah Thomas ngomong gak percaya itu loh ya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci ya karena takut tadi ya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, bagaimana Yesus bisa masuk padahal terkunci? Itu bukan sesuatu yang terus menunjukkan dia Allah. Karena aku punya teman, dia ikut salah satu thorikoh ya. Gurunya itu bisa melakukan seperti itu. Ketika gurunya diajak diskusi sama seseorang, dia bilang, ya aku mau saja sih diskusi, tapi pilih salah satu gedung yang itu dikunci dulu dari luar, baru itu kita masuk bareng-bareng. Artinya apa?
Kalau kamu belum bisa masuk ke gedung yang terkunci, pintunya rapat-rapat, jangan diskusi sama aku. Itu maksudnya perang psikologi sudah dimulai. Bagaimana caranya seseorang itu bisa masuk ke ruangan yang sudah terkunci pintu dan jendelanya. Ya. Jadi yang bisa begitu-begitu manusia biasa juga bisa, apalagi nabi gitu. Jadi jangan lantas karena bisa masuk dalam ruangan sudah terkunci terus dia menjadi Allah. Ya enggak begitulah. Orang manusia juga bisa begitu kok ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Nah, Thomas ditantang nih sama Yesus. Thomas, ya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, karena Yesus kan orangnya lembut ya, tidak mungkin temperamental. Ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini yang jadi diskusi berat kita. Ya, ini yang menjadi diskusi. Jadi di 20:28 ya, Thomas itu mengatakan begini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan, ada Tuhan, ada Allah, ada kata sambung dan. Jadi Thomas mengatakan, dia menjawab ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Gitu loh. Tapi lihat apa psikologi Thomas seperti yang dia jelaskan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat mulai 25. Thomas tidak percaya sama sekali. Tiba-tiba apa yang dia tidak percayai itu 8 hari kemudian terjadi seperti. Jadi dia tidak percaya, tetapi akhirnya yang tidak dia percaya itu terjadi di depan mata dia sendiri. Psikologi seperti apa itu? Ya, apakah itu sebuah peristiwa biasa? Kan tidak, insidental. Nah, sekarang terserah kita seperti tadi. Apakah Thomas dalam kondisi kekaguman, sukacita, kaget atau terkejut atau heran? Silakan saja. Tapi respon apapun ketika orang kekaguman, sukacita, kaget dan heran, ya seperti apa yang Thomas lakukan. Tapi apakah dalam kalimat ini dia mengatakan Yesus itu Allah? Kan tidak. Jadi harus dicermati narasinya. Yang dia katakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Thomas mengatakan bahwa Yesus itu Allah? Kan tidak. Ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di ayat berikutnya. Ya. Kita lihat lagi di ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ini nomor yang 30 ini perlu kita diskusikan juga nanti lain waktu ya. Artinya apa? Artinya kitab ini tidak lengkap. Ya. Yang bilang siapa ya? Kitabnya sendiri. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Makanya ini hadis levelnya. Itu pun terjemahan. Itu loh. Ya, jadi ini tidak lengkap. Oke, tapi itu nanti kita diskusikan. Yang ketiga satu, tetapi semua yang tercantum di sini, ya, semua loh ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Coba. Semua yang dicatat di sini, tercantum di situ menjelaskan supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah, bukan Yesus Allah. Gitu loh. Ya. Bukan Yesus Allah, ya.
Kan nggak ada Yesus Allah di sini. Ya, dan itu paralel sekali dengan Matius 16:16 yang aku sudah bacakan tadi. Ketika Petrus ditanya, "Menurut kamu siapa aku ini?" "Engkau Mesias, Anak Allah." Kalau misalkan Yesus Allah kan bilang, "Goblok kamu itu." Kan Petrus digitukan. "Aku ini Allah kok kamu bilang anak Allah." Tapi kan tidak dilakukan, justru Yesus membenarkan bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah. Bukan Allah. Ini loh yang kadang-kadang dogma itu sudah mengunci mati akal-akal yang menerima dogma itu, jadi nggak bisa tunduk terhadap Alkitab. Justru Alkitab mau ditundukkan selaras dengan dogmanya. Ini penyakitnya. Gitu ya. Kan sudah jelas. Dan seayat ini sangat relevan sekali apa yang disampaikan Matius 16:16 tentang pengakuan Petrus tentang siapa Yesus itu. Maka dijawab persis di sini jawabannya. Yesus Mesias, Anak Allah. Dan ketika Petrus menyampaikan itu, Yesus tidak menyalahkan. Coba kalau Yesus Allah dia dibilang anak Allah, kan marah dia. Begitu juga dia menjelaskan tentang Thomas. Ya. Jadi kita perlu tahu, nanti akan aku jelaskan. Sebetulnya yang dimaksud Thomas, Tuhanku itu siapa dan Allahku itu siapa. Jadi pada waktu Thomas mengatakan, ya, menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu ada dua yang berbeda. Satu disebut Tuhan, satu disebut Allah. Gitu loh. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, "And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God." Jadi ada dua yang berbeda, my Lord, my God. Apakah Lord itu God? Apakah God itu Lord? Apakah Hotheos itu Kyrios? Apakah Kyrios itu Hotheos? Kan tidak. Ya, sekarang kita lanjutkan, ya. Yang jelas tadi sudah sangat selaras, ya. Jadi kita perlu selidiki siapa yang dimaksud Thomas itu Allahku dan siapa yang disebut Tuhanku, ya. Karena tadi di surat nomor yang ke-17 Yesus sudah mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya Allahnya Thomas itu ya Allahnya Yesus. Ngerti? Kan sudah jelas, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi Allahku yang diklaim Thomas sebagai Allahku itu ya Allahnya Yesus, gitu loh. Makanya aku bilang, aku ini bukan ayam sayur. Aku ini belajar Alkitab. Kalau dihitung dengan usia anakku aja sudah 15 tahun yang lalu aku belajar Alkitab. Padahal aku belajar Alkitab, nggak tahu, ingatku Gerai itu belum lahir. Kalau dihitung dari Gerai itu lahir itu 15 tahun. Jadi bukan kelas ayam sayur. Aku memang ingin benar-benar mengkaji gitu loh ya. Bukan untuk menyerang untuk apa, enggak. Apa untungnya menyerang iman orang? Enggak baik dan enggak boleh begitu. Iman orang itu harus dihormati gitu. Ya. Oke, supaya tuntas berapa lama nih? Oh, sudah 5:03. Sebentar lagi. Ini cuman dikit kok itu ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Jadi kan tadi menampakkan Maria Magdalena, menampakkan kepada muridnya, terus menampakkan lagi kepada Thomas. Tadi kepada muridnya nggak ada, Thomas 3 kali ya. Ini menampakkan lagi, ya, menampakkan lagi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Ini di pantai ya, di Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul, perhatikan ini, Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, berarti Thomas yang tadi yang menyebutnya Allahku ya Tuhanku, ya. Nathanael dari Kana yang di Galilea, terus anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi kalau kita hitung ini ada berapa orang? Sekitar 5 atau 7 orang. Artinya di sini Simon Petrus, Nathanael, anak-anak Zebedius dan 2 muridnya ini belum pernah ketemu Yesus sejak Yesus bangkit. Belum pernah. Padahal Yesus sudah menunjukkan
3 kali kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid, terus kepada murid-murid bersama Thomas. Nah, sekarang menunjukkan lagi. Karena apa? Simon Petrus tidak tahu siapa itu. Kita baca ya. Yang ketiga. Ini Yohanes 21 sekarang ya. Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ya. Oke. Aku lanjutkan. Sekarang pasal 21 yang ke-1 ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yang kedua, ayat kedua, 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus ya. Jadi Simon Petrus, Thomas Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Nah, maksudnya mengikuti. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ketika hari mulai siang, berarti pagi, Yesus berdiri di pantai. Nggak tahu kok ujuk-ujuk Yesus di pantai gimana ada ceritanya ya. Ya kita ikuti aja lah ya. Ini seperti film-film sinetron gitu ya. Tiba-tiba Yesus di pantai. Ya sudahlah, itu tidak kita diskusikan dulu ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Aneh juga kan? Jadi murid-murid tetap tidak tahu kalau itu Yesus. Ini sebetulnya perlu penjelasan. Apakah Yesus itu mukanya dipakai yang hanya nampak matanya aja atau bagaimana? Kita tidak tahu. Apa masih, kan ya tidak mungkin kalau masih dibungkus kain kapan, kan orang pada takut semua. Ada mayat berjalan, ya. Cuman faktanya di sini dikatakan murid-murid tidak mengenal Yesus, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikannya. Dapat ikan banyak maksudnya. Maka murid yang dikasih Yesus itu, siapa dia? Thomas Didimus yang tadi mengatakan ya Allah, ya Tuhanku, ya Allahku ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Nah, karena Petrus belum tahu kalau itu Yesus, dikasih tahu oleh Thomas Didimus, itu Tuhan dulu ya. Jadi di 21 ya ayat yang ke-7 Thomas mengatakan Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Gitu loh. Ini kan kita harus cermati. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan bukan Allah? Karena dalam kesadaran Thomas, Yesus itu memang bukan Allah, gitu loh. Kalau Yesus Allah, dia menyebut Allah lagi, itu Allah. Tapi kan enggak, Yesus bilang itu Tuhan. It is the Lord. Bukan it is the God. Bukan. Bukan Hotheos, tapi Hokirios. Gitu loh. Jadi kalau dipahami Yesus, Thomas mengakui Yesus itu sebagai Allah. Oh, tabrakan berapa ayat tadi itu. Yesus karena berkali-kali disebut Tuhan. Ya. Oke. 21:7 baca. Maka murid yang dikasih Yesus itu, yaitu Thomas Didimus, kan dia sudah ketemu. Berarti dia sudah mengenal itu loh ya. Sedangkan Petrus belum ketemu, maka dia nggak tahu. Maka dikasih tahu oleh Thomas. Dia bilang kepada Petrus, itu Tuhan. Ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, mungkin bertelanjang gitu ya karena di pantai. Ia terjun ke dalam danau. Ya. Aku kira sampai di sini dulu ya. Sudah cukup untuk menjelaskan kepada semuanya ya bahwa tidak ada dalam pikiran Thomas bahwa Yesus itu Allah. Itu terbukti di mana? Di pasal 21 ayat 7 ketika Thomas Didimus memberikan informasi kepada Petrus, itu Yesus tidak disebut Allah, disebut Tuhan. Itu argumentasi pertama, ya. Jadi Yesus itu Tuhan,
tidak disebut Allah. Berikutnya ya, seperti aku sudah kompilasi ya, Maria Magdalena di Yohanes 20:18 menyebut Tuhan, bukan Allah. Ya. Begitu juga di Yohanes 20:20 dia mengatakan melihat Tuhan, bukan melihat Allah. Sudah dua argumentasi. Begitu juga di Yohanes 20:25 murid-murid menyebutnya Tuhan, bukan Allah. Baru nanti di 20:28 ya, Thomas Didimus menyebut ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, ini nanti kita akan diskusikan siapa sebetulnya yang dimaksud Yesus, Thomas Didimus itu tentang Allah dan Tuhan. Ya. Jadi dari beberapa ayat 1, 2, 3, 4 ayat semua mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Allah. Kalau dikatakan Allah, tabrakan gak karu-karuan. Nah, sekarang kita akan kupas tentang Yohanes 28:28. Ini hampir sama 1 Korintus 8 ya, ayat 6. Ini hampir sama ceritanya ya. 1 Korintus, kamu buka. 1 Korintus 8 ayat 6. Coba kamu cari. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja. Ya. Di situ bisa kamu lihat situ ya. Aku bandingkan, kemarin sudah aku jelaskan ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, aku bacakan supaya agak luas pandangannya begini. Di ayat 5 ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, ini yang aku bilang tadi dalam pertarungan religio politis, di mana kekristenan itu harus mengambil posisi Tuhannya itu seperti apa. Karena dia bersaing dengan Yunani, Romawi, ada lagi nanti Persia, ada lagi nanti Mesir ya, yang di sana pagan-pagan itu bertumbuk-tumbuk, gitulah gampangannya, banyak. Jadi ini pertarungan politis untuk menentukan konsep Tuhan, konsep theos ya. Ini bagus ini ya disebut. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, katanya Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi ini satu Allah. Satu Allah. Gak banyak Allah. Yang mereka kenal dengan Bapa. Gini loh. Nanti berikutnya satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Ya. Tuhan yang disebut Yesus. Ini makanya aku bilang kemarin, ini adalah syahadat Paulus. Dia tidak mengikuti Tritunggal. Dia tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu Bapa, tidak pernah. Nih ya, nih pahami dulu. Jadi konsep theos yang ditawarkan lewat 1 Korintus 8:6 adalah satu Allah dan satu Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Bagi mereka memang banyak Allah dan banyak Tuhan, tapi bagi kita satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Masalahnya kan seperti yang aku bilang, penyakitnya kita, otak kita kalau sudah Tuhan itu larinya mesti Allah itu. Karena apa? Sudah aku berkali-kali sebut, videonya juga sudah ada, bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Coba kalau aku bikin begini, 1 Korintus 8:6. Satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Ya, kalian gampang menerimanya. Ya. Tapi kan Alkitabnya adanya begitu, ya sudah aku tulis begitu. Ini lebih enak lagi kalau dibawa ke Yunani, ini hutheos, ini hukirios, dan theos itu bukan kyrios, kyrios bukan theos, beda. Begitu juga ya, kita lari ke
Yohanes ya. Yohanes berapa ini? Sebentar. Yohanes berapa tadi? 28. Yohanes 28. Apa kata Thomas? Ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sama dengan ini. Ya. Ya Tuhanku. Perhatikan di sini. Di sini ya, nampak Le? Ini intinya di sini. Kalau sini kalian gagal paham, ya bubar. Ya Allahku. Lihat ini, ya. Sama dengan ini. Siapa yang dianggap Tuhan? Yesus. Siapa yang dianggap Allah? Ini Bapa. Gitu loh. Jadi ketika Paulus mengatakan ya Tuhanku dan ya Allahku, itu ada kata dan loh ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti kalau dan itu dua yang berbeda ya. Gelas dan kacamata. Dan itu menyambungkan dua yang berbeda. Kacamata bukan gelas, gelas bukan kacamata. Gelas, ini kok gelas? Apa nih? Cangkir, sorry. Cangkir dan kacamata. Ini dua berbeda. Dan itu menyambungkan dari dua yang berbeda, bukan sama. Bukan gelas adalah cangkir, bukan kacamata adalah cangkir dan cangkir adalah kacamata, itu jadi kacau. Jelas ada cangkir dan kacamata. Artinya dua ini berbeda. Jadi di sini ada dan, ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Tuhan ini bukan yang dimaksud Allah, Allah bukan yang dimaksud Tuhan. Sama dengan ini. Siapa yang dimaksud Tuhan? Yesus. Siapa yang dimaksud Allah? Bapa. Gitu loh. Jadi yang ada dalam benak Thomas Didimus ini, ketika dia ngomong, ya Tuhanku dan Allahku, itu Tuhan merujuk kepada sosok pribadi Yesus, dan Allah itu menuju sosok kepada pribadi yang disebut dengan Bapa. Jadi bukan Yesus itu Allah, gitu. Karena apa? Dia akan melanggar apa kata-kata Yesus di dalam Yohanes 20:17 bahwa Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi ini bapaknya Thomas, ya bapaknya Yesus, ya bapaknya kita semua. Allahnya Thomas, ya Allahnya Yesus, ya Allahnya para murid, ya Allahnya Maria Magdalena, ya Allahnya semuanya. Allah kita semua, Bapa kita semua. Yesus itu di mana? Di sini. Sebagai utusan ini. Baca Yohanes 17 pasal 3. Ya. Inilah hidup yang kekal, itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah kau utus. Jelas deskripsinya. Oke. Sampai sini dulu penjelasan dari aku ya. Jadi yang ada dalam benak Thomas ketika dia menyebut Tuhan, yaitu merujuk kepada Yesus, dan ketika mengatakan Allah, dia merujuk kepada Bapa. Jadi tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.